Waalaikumsalam Bu. Oh, itu Apa kabar Bu Rini sekarang? alhamdulillah dalam keadaan baik. Bu itu sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Senang bertemu Bu Rini pada hari ini. Iya, begitu juga dengan saya Bu, itu senang sekali bertemu dengan Ibu hari ini. Iya. Sekarang nanti Bu Rini akan melakukan coaching dengan coach Bu Rini ya. Jadi sebelum Bu Rini melakukan coaching kepada coach, saya akan memberikan rubrik penilaian pada hari ini, yaitu coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach itu. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan mengoptimalkan potensi. Terus dari rubrik penilaian tersebut, kompetensi coaching apa yang Ibu kembangkan hari ini, Bu Rini? Oh ya, baik Bu. Itu untuk coaching saya hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh, present. Bahwasannya saya memang melayani coach saya sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif terhadap coach saya. Kemudian yang ketiga, saya akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar di sini coach saya mampu mengemukakan ide dan pendapatnya dalam percakapan kami. Iya, bagus. Ibu Benafi mengembangkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Terus bagian mana, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu Ibu kembangkan? Bagian yang lebih spesifik untuk saya kembangkan nanti dalam coaching saya terhadap coach saya nanti Bu Nerti ini itu mendengarkan aktif. Kemudian saya tambah dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena saya yakin di sini memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini akan mampu menggali idenya, memberikan solusinya sehingga permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan. Iya, Bu Nafi menggali potensi, menggali ide dari coach Ibu nanti, insya Allah nanti ya Ibu ya. Terus indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan Ibu lakukan itu apa, Bu Nafi? Untuk indikator pencapaian nanti dalam coaching saya dengan coach ini, bahwasanya nanti coach saya mampu memberikan solusi-solusi atau ide-idenya, artinya langkah-langkah yang akan dia tempuh dalam penyelesaian masalah yang dia sampaikan nanti, Bu. Iya, semoga nanti coach Ibu menemukan solusi pada coaching yang Ibu lakukan nanti Ibu ya, Bu Rini. Jadi baiklah, demikianlah praobservasi kita kali ini Bu Nafi. Silahkan melanjutkan melakukan coaching pada coach Ibu Rini. Terima kasih Bu Rini. Ya, terima kasih Bu itu. Assalamualaikum Bu Nafi. Waalaikumsalam Bu Rini. Apa kabar Bu Rini? Alhamdulillah dalam keadaan baik Bu Nerti. Ibu Nerti apa kabar? Agak kurang baik hari ini Bu. Ada apa ya Bu Nerti? Beberapa hari ini juga saya perhatikan Ibu Nerti tidak seceria di hari-hari sebelumnya. Itulah Bu. Ibu Rini ada waktu Bu? Alhamdulillah ada Bu Nerti. Kebetulan sekarang siswa saya bersenang belajar pendidikan agama Islam. Jadi kira-kira ada saya waktu selama 2 jam break. Ada apa ya Bu Nerti? Begini Bu, saya kalau memang Ibu Rininya ada waktu, saya mau curhat dengan Ibu Rini. Kebetulan saya juga hari ini ada kelas kosong, ada guru lain yang masuk ke kelas saya. Kira-kira bisa ya Bu? Oh boleh. Kira-kira curhatnya di mana Ibu Nerti? Apa di sini atau kita tempat lain? Di kantin mungkin? Boleh Bu, bagaimana kalau kita ke kantin Bu? Boleh Bu Nerti, kita ke kantin aja ya biar lebih nyaman dan tenang di sana Ibu Nerti. Baik Bu. Jadi Bu, siswa Bu Nerti ini sering bertengkar. Kalau boleh tahu Bu Nerti, apa tujuan pembicaraan kita hari ini? Tujuan pembicaraan kita hari ini Bu, saya ingin mencari solusi dari permasalahan anak saya ini. Kalau begitu Bu Nerti ingin mencari solusi terhadap
siswa Bu Nelvi yang sering bertengkar ini. Boleh Ibu Nelvi ceritakan lebih lanjut ceritanya anak Bu Nelvi ini? Jujur ya Bu, dengan anak yang satu ini saya memang agak kepikiran terus karena saya sudah mendampinginya dari kelas 11. Waktu kelas 11 dulu kebetulan saya juga wali kelasnya, lanjut sekarang untuk kelas 12. Dari kelas 11 dulu dia sudah sering bermasalah, baik itu dari segi akademik maupun akademik. Nah, yang lebih menonjolnya sekarang itu anak saya ini bertengkar dengan teman sekelasnya itu tidak satu orang Bu. Sudah ada 2 orang di dalam kelas yang dia berkelahi dan sekarang sudah merambah ke kelas yang lain. Nah, jadi kalau saya perhatikan Bu, siswa saya ini kurang bisa mengontrol emosinya. Jadi anak Ibu Nelvi yang berulah ini yang sering berterantem dengan teman di dalam kelas, bahkan sekarang sudah mengacu ke kelas lain dalam pertengkaran atau berantemnya dengan teman. Kalau menurut Bu Nelvi, apa hambatan yang membuat siswa Ibu Nelvi ini sering berulah seperti ini? Jadi begini Bu, kalau saya perhatikan siswa saya ini kayaknya memang sudah ada masalah dari rumahnya. Jadi dulu siswa saya ini sering bercerita kalau orang tuanya di rumah itu sering bertengkar. Jadi siswa saya ini merasa agak kurang terperhatikan dan terabaikan di rumahnya Bu. Oh begitu, berarti dia kurang terperhatikan di rumah, mungkin kebutuhannya tidak terlengkapi ya Bu Nelvi ya. Nah, kalau seperti itu, bagaimana cara Ibu Nelvi mengatasi permasalahan tersebut? Saya sudah pernah Bu, waktu kemarin itu melakukan kunjungan rumah ke rumah orang tua siswa itu. Kebetulan saya bertemu langsung dengan ibunya dan sudah menceritakan perihal perilaku dari anak kita ini. Kalau saya lihat dari kondisi di rumah, memang si orang tua juga sudah mengakui kalau dia sering bertengkar dengan ayah dari siswa kita ini gitu Bu. Oh begitu ya, bagus itu Bu Nelvi. Berarti Bu Nelvi sudah melakukan pemanggilan ya kepada anak dan diketahui bahwasanya mungkin dalam keluarganya sudah ada konflik. Nah kalau begitu Bu Nelvi, apa tindakan Bu Nelvi terhadap peserta didik kita yang seperti ini? Pemanggilan orang tua sudah Bu Nelvi lakukan kan? Berarti dia memang mengalami konflik yang ada di rumahnya. Apa kata? Nah Bu Nelvi sudah melakukan kunjungan kepada peserta didik ini. Kalau begitu Bu Nelvi, bagaimana cara Bu Nelvi mengatasi permasalahan ini? Karena kan sudah Bu Nelvi ceritakan, Bu Nelvi sudah melakukan kunjungan ke rumah anak yang bersangkutan. Untuk mengatasi masalah ini mungkin saya berpikir Bu, saya akan melakukan pemanggilan kembali kepada orang tua siswa ini agar perihal-perihal tentang sikap dan perangai anaknya ini bisa diketahui langsung oleh orang tua siswa saya ini. Kira-kira apa bisa pemanggilan orang tuanya itu untuk datang ke sekolah? Saya yakin bisa, asalkan surat panggilan yang saya berikan ini saya kasihkan ke teman terdekat dari anak ini dan bisa sampai langsung ke tangan orang tua siswa. Bagus itu Bu Nelvi. Nah selanjutnya Bu Nelvi, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu Nelvi lakukan setelah membicarakan masalah peserta didik kita ini yang sering berulah dalam kelas ini kepada orang tua? Setelah nanti pembicaraan permasalahan ini dengan orang tuanya dilakukan, di sini saya akan berusaha memberikan pengertian kepada Ifras bersama dengan orang tuanya bahwa sikap dan perilakunya ini akan berakibat yang tidak baik. Baik dari segi dia berkawan, baik nanti dari segi dia ke depannya untuk bersekolah di sini. Karena dengan dia beremosi yang tidak stabil ini akan mengakibatkan hal yang buruk kepada kawan yang lain. Berarti Bu Nelvi akan menyampaikan kepada orang tuanya sifat dan karakter anaknya ini akan berdampak baik bagi dirinya dan terhadap siswa lain. Nah kira-kira Bu Nelvi, siapa yang terlibat dalam gerakan yang Bu Nelvi lakukan ini? Untuk mencari solusi dari permasalahan ini mungkin saya akan melibatkan teman dekat langsung dari kelas ini, karena biasanya jika
siswa ini yang berbicara ke dia itu adalah teman yang dia sukai, mungkin akan lebih didengar, Bu. Jadi di sini saya akan melibatkan orang terdekat, kawan dekat dari siswa saya ini, dan tentu Bu Rini, saya senang sekali melihat Ibu melakukan coaching terhadap coaching Ibu tadi. Jadi apa yang sudah Ibu Rini lakukan selama melakukan coaching tadi? Oh iya Bu, itu selama proses coaching saya tadi dengan coach saya sudah melakukan dan mengembangkan kompetensi coaching sesuai dengan alur cerita, tujuan, identifikasi masalah, aksi, dan tanggung jawab. Nah di sini dengan alur cerita yang saya gunakan tadi bisa mencari solusi dan ide-ide yang muncul dari coach saya, salah satunya dengan memunculkan pertanyaan yang berbobot. Iya, saya sangat senang sekali tadi Bu Rini. Tadi Ibu sudah menghadirkan coach Ibu dengan kehadiran penuh, terus adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Ibu gali untuk coach Ibu tersebut. Selama saya mengamati coaching yang Ibu lakukan itu, saya menemukan hasil dari observasi ini, yaitu Ibu ini sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, terus proses kreatif dan mengoptimalkan potensi. Nah, jadi semoga nanti Ibu ini bisa menemukan atau kembali lagi coach-coach Ibu ini selanjutnya, supaya bisa menemukan solusi-solusinya yang selanjutnya. Jadi solusi apa yang Ibu ini kembangkan jika ada coaching-coaching yang lain yang menemui Ibu untuk coaching selanjutnya?